Pada tanggal 1 Juni tahun 1921, ribuan perusuh terlihat melewati Greenwood dan tanpa ampun menembaki orang kulit hitam di jalan-jalan, menghancurkan properti dan membakar rumah. Mereka menghancurkan bisnis. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan sedikit mengulik sejarah tentang Tulsa Riot, yaitu penghancuran properti dan pembantaian orang kulit hitam oleh orang kulit putih di Amerika. Penghancuran dan pembantaian ini bahkan menjadi one of the worst in their history, salah satu yang terburuk dalam sejarah mereka. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham, oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Oke? Cus, langsung ke videonya. Black Wall Street adalah julukan yang diberikan kepada kota Greenwood di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Adalah lingkungan seluas 1 mil persegi yang dihuni oleh mayoritas keluarga kulit hitam kaya di Tulsa, Oklahoma. Sejak ditemukannya sumber minyak pada awal abad ke-20, dokter, pengacara, dan pemilik bisnis berkembang pesat di pinggiran kota yang makmur tersebut. Setidaknya sampai tragedi pembantaian Tulsa pada tahun 1921 terjadi. Itu adalah pembantaian yang dipicu pasca seorang pria kulit hitam berusia 19 tahun bernama Dick Rowland dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita kulit putih yang berusia 17 tahun di dalam lift. Sebenarnya itu adalah kecelakaan kecil karena Rowland bersikeras bahwa dia hanya tersandung dan secara tidak sengaja jatuh menimpa si wanita kulit putih itu saat dalam perjalanan ke kamar kecil. Wanita itu bernama Sarah Page yang kemudian tidak mengajukan tuntutan atas hal itu, tetapi masyarakat kulit putih yang sangat marah. Sebuah koran bahkan memuat berita dengan judul "Tangkap si Negro" karena menyerang gadis dalam lift. Didukung dengan pemberitaan yang sangat provokatif tersebut, ratusan massa kulit putih berkumpul dalam upaya untuk menghukum mati Rowland. Tentunya di sisi lain, orang-orang kulit hitam Greenwood tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Berbekal senapan, 30 warga kulit hitam mendirikan barikade di luar kantor polisi tempat Rowland ditahan. Saat tembakan pertama dilepaskan, saat itulah tanda dari dimulainya pembantaian Tulsa. Nah, sebelum itu ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang latar belakang dari Black Wall Street ini sendiri. Didirikan pada tahun 1906, kota Greenwood dibangun di tempat yang dulunya merupakan wilayah Indian. Beberapa orang Afro-Amerika yang dulunya adalah budak suku akhirnya bisa berintegrasi ke dalam komunitas lokal dan bahkan membeli tanah mereka sendiri. Pemilik tanah kulit hitam yang kaya yang bernama O.W. Garley adalah orang kulit hitam yang membeli 40 hektar tanah di Tulsa dan menamai pinggiran kota tersebut sebagai Greenwood. Pembelian tanah 40 hektar itu bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Pasca pengelolaan tanah dimulai, Garley segera memulai untuk meminjamkan uang kepada orang kulit hitam lain yang ingin memulai bisnis di Greenwood. Tak
tak lama setelah itu, istilah Black Wall Street mulai berkembang menjadi kota bisnis di kalangan warga kulit hitam Amerika. Tentu saja bagi orang-orang kulit putih yang rasis, tidak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk menaruh perhatian kepada komunitas kulit hitam di Greenwood. Hanya dari melihat Greenwood yang berkembang sedemikian rupa, sudah cukup bagi mereka untuk termotivasi melakukan penghancuran ketika konflik pecah. Buah dari rasisme tersebut sedikit banyak akan tercermin dalam kasus pembantaian Tulsa. Nah, kembali lagi pada pembahasan pembantaian Tulsa. Pada tanggal 1 Juni tahun 1921, ribuan perusuh terlihat melewati Greenwood dan tanpa ampun menembaki orang kulit hitam di jalan-jalan, menghancurkan properti, dan membakar rumah. Mereka menghancurkan bisnis, menjarah bangunan, dan pada dasarnya mengemban misi untuk meratakan kota menjadi reruntuhan. Hanya dalam 1 hari, para perusuh secara kolektif telah berhasil membakar hampir seluruh bagian dari Black Wall Street. Tidak butuh waktu lama setelah Gubernur Oklahoma mengumumkan kabar darurat militer dan memboyong Garda Nasional ke Tulsa untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi. Sayang, beberapa saksi mengatakan bahwa polisi dan Garda Nasional pun malah bergabung dalam barisan kulit putih sembari menjatuhkan dinamit dan pesawat dan menembakkan senapan mesin ke kerumunan penduduk. Memang, upaya mereka untuk mengakhiri kerusuhan berhasil karena hanya dalam 24 jam semuanya berakhir. Sayang, seluruh daerah Greenwood sudah sepenuhnya rata dengan tanah. Pada pagi hari, suasana Greenwood hanya menyisakan abu dan reruntuhan berdebu saja. Laporan awal mengklaim bahwa 35 orang tewas dalam pembantaian ras Tulsa. Tetapi baru-baru ini pada tahun 2001, sebuah penyelidikan oleh Komisi Kerusuhan Ras Tulsa berpendapat bahwa jumlah korban tewas sebenarnya mendekati 300 orang, sementara ribuan lainnya terluka. Lebih dari 6.000 pria kulit hitam telah ditangkap dan ditahan oleh Garda Nasional dan hanya dibebaskan jika majikan kulit putih atau warga kulit putih mau menjamin mereka. Beberapa pria kulit hitam lainnya ditahan selama 8 hari. Dari segi kerusakan properti, lebih dari 35 blok di jalan-jalan telah dibakar, yang menyebabkan kerusakan properti lebih dari 1,5 juta US dollar dulunya. Sekarang itu akan setara dengan 30 juta US dollar. Di antara penduduk Greenwood yang selamat, hampir semuanya, sekitar 10.000 orang benar-benar kehilangan tempat tinggal. Dalam semalam, keluarga kulit hitam terkaya di Amerika beralih dari tinggal di pinggiran kota yang berkembang dan berpendidikan tinggi menjadi berkerumun di tenda palang merah yang sempit. Dalam beberapa hari setelah pembantaian ras Tulsa terjadi, komunitas kulit hitam mencoba untuk mulai membangun Greenwood kembali. Namun, ribuan dari orang-orang ini terpaksa menghabiskan musim dingin pada tahun 1921 dan tahun 1922 di tenda-tenda tipis yang sama karena kerusakan kota sudah di luar nalar. Sekian waktu berlalu dan meskipun Greenwood akhirnya berhasil dibangun kembali, tempat itu tidak akan pernah sama lagi. Banyak orang yang tinggal di sana tidak akan pernah benar-benar pulih dari trauma atas tragedi pembantaian tersebut. Sementara itu, penyelidikan terhadap Dick Rowland dihentikan pada bulan September tahun 1921. Sarah Page, wanita kulit putih yang katanya menjadi korban, tidak pernah muncul kembali ke publik. Meskipun pada awalnya dialah yang melapor atas pelecehan seksual yang terjadi. Menurut surat kabar nasional kala itu, beberapa hari setelah pembantaian Tulsa, seorang hakim kota mengutarakan sebuah pidato yang menjanjikan untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat Tulsa. Sayangnya, hal itu hanyalah janji palsu yang tidak pernah terrealisasikan hingga hari ini.
Setelah pembantaian dan perusakan tersebut, organisasi anak Dajjal yang bernama Ku Klux Klan dilaporkan mengalami peningkatan jumlah anggota secara signifikan pasca pembantaian Tulsa. Seorang juri agung kulit putih menyalahkan orang Tulsa kulit hitam atas akar dari pembantaian itu sendiri. Terlepas dari orang-orang kulit putih yang telah terbukti membakar rumah-rumah dan membunuh orang kulit hitam di Tulsa, tidak pernah ada seorang pun dari orang-orang kulit putih yang diadili. Memang sangat menyedihkan, namun meskipun pembantaian Tulsa menjadi pembantaian terburuk dalam sejarah Oklahoma, segala bentuk catatan arsip dari pembantaian tersebut hampir terhapus dari ingatan nasional untuk selamanya. Untungnya, pada tahun 1971, editor Impact Magazine, Don Ross, menerbitkan salah satu pengakuan pertama dari pembantaian tersebut. Hal ini terjadi setelah 50 tahun pembantaian tersebut terjadi. Menurut catatan publik, Ross sering dianggap sebagai orang pertama yang membawa perhatian nasional ke tragedi sejarah yang terlupakan ini. Pada pergantian abad ke-21, tepatnya 80 tahun setelah peristiwa itu terjadi, Komisi Kerusuhan Ras Tulsa mengeluarkan laporan dan menuntut kepada pemerintah agar para survivor atau orang-orang yang selamat dari tragedi tersebut dapat menerima ganti rugi seperti yang telah dijanjikan. Namun, baik pengadilan distrik dan Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permintaan ini dengan mengatakan bahwa undang-undang pembatasan telah berakhir. Maksud perkataan ini adalah kasusnya sudah jatuh tempo dan klaim secara hukum tidak bisa lagi dilakukan. Itu. Meskipun para survivor atau orang-orang yang selamat tidak bisa menerima ganti rugi, organisasi sosial seperti Tulsa Historical Society mulai gencar berkegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pembantaian tersebut. Yang mengejutkan, pembantaian ras Tulsa tidak menjadi bagian dari kurikulum sejarah Amerika Serikat sampai tahun 2000. Itulah kenapa anak-anak yang bersekolah sebelum tahun 2000 mungkin tidak akan pernah tahu bagian terkelam dari sejarah nasional mereka itu. Nah, itulah pembahasan tentang pembantaian dan perusakan yang dilakukan oleh warga kulit putih terhadap warga kulit hitam di Greenwood, Tulsa, Oklahoma. Berawal dari seorang pria kulit hitam yang secara tidak sengaja menabrak seorang wanita kulit putih. Bagaimana menurut kalian? Apakah kerusuhan itu hanyalah kedok untuk menghancurkan orang-orang kulit hitam di Amerika pada saat itu? Atau taruh pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita sama-sama membahasnya lebih jauh. Kalau ada yang kurang dari video ini, feel free untuk menambahkan di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar, oke? Tapi terlepas dari itu semua, semoga kalian suka videonya. Subscribe juga agar kalian menjadi yang selalu mendapatkan update setiap kali ada video menarik lainnya dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.